Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik, terutama renungan di dalam masa Prapaskah ini. Gereja selalu mengajak kita untuk melihat kitab suci sebagai sebuah kisah cinta, namun juga sebuah kisah pertobatan dan kasih. Maka dalam renungan harian ini, saya mengajak Anda untuk melihat bacaan kitab suci hari ini sebagai bacaan pertobatan, cinta kasih, dan persahabatan. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Isi ringkasnya demikian. Yesus mendapatkan berita tentang dua kisah tragis. Kisah tragis yang pertama adalah ada beberapa orang Galilea yang membawa kurban persembahan. Mereka mempersembahkan darah kurban dan ternyata mereka dibunuh oleh Pilatus dan darah mereka dicampurkan dengan darah kurban persembahan yang mereka bawa. Dalam pandangan para murid, apakah ini karena dosa mereka yang begitu besar sehingga mereka ditimpa kemalangan semacam itu? Peristiwa tragis yang kedua adalah robohnya menara Siloam. Bagaimana mungkin Siloam, tempat orang untuk berdoa, tempat orang untuk mengejar kesembuhan, justru mengalami kematian tertimpa robohnya menara kolam Siloam? Apakah ini karena dosa-dosa mereka? Yesus menekankan bahwa tragedi itu tidak bisa dikaitkan langsung dengan sebuah kesalahan atau dosa. Yesus memiliki cara berpikir yang lebih dari sekedar sebuah hukum, tetapi sebuah cinta yang mengajak kita untuk bertobat. Maka Yesus kemudian memberikan kepada kita sebuah perumpamaan yang didahului dengan kata-kata ini. Kamu sangka bahwa dosa orang-orang yang tertimpa kejadian tragis itu lebih besar dosanya dari orang-orang Israel yang lain? Yesus mengajak kita ini memiliki kelemahan yang sama, kita memiliki dosa-dosa yang sama, pun kalau diukur dari perbuatan kita yang real. Justru itulah Yesus mau mengajak kita untuk melakukan sebuah pertobatan yang bersifat komunal, ataupun juga pertobatan yang bersifat pribadi juga. Maka kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tetapi pohon ara yang seharusnya itu ditebang karena tidak menghasilkan apa-apa, sang pengurus masih mau mengurusnya dan berkata kepada sang tuan, biarkanlah pohon ara ini tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan memupuknya dan memberikan apa yang perlu dalam keperawatannya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kesabaran dan memberikan kepada kita kesempatan yang panjang untuk melakukan pertobatan komunal ataupun pertobatan pribadi. Apakah kita bertobat sendirian? Apakah dunia itu juga tidak melakukan pertobatan? Tidak. Kita tidak bertobat sendirian. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi sangat dekat dengan kita. Antara lain peristiwa-peristiwa tsunami yang melanda pantai-pantai di sekitar Samudra Hindia, termasuk antara lain yang paling mengerikan adalah Aceh di tahun 2004.
Banyak pemimpin agama akhirnya memberikan suatu statement bahwa kejadian ini justru sebuah panggilan untuk kita semua untuk memperhatikan satu sama lain. Kita tidak bisa menyalahkan alam, tetapi kita juga bisa mengadakan sebuah antisipasi pertobatan komunal untuk memberikan tanda-tanda ketika akan terjadi sebuah bencana. Tidak harus tsunami, misalkan banjir, misalkan gempa bumi. Itulah sebuah pertobatan yang membuat kita mampu memahami apa yang diutarakan Yesus dalam perumpamaan pohon ara yang tak berbuah, tetapi diberi kesempatan untuk tumbuh 1 tahun lagi dengan berbagai macam perawatan, hal-hal yang perlu untuk pertumbuhan dan kebutuhan untuk supaya ia dapat berbuah. Tragedi yang lain yang sangat dekat dengan peristiwa kita adalah perang Ukraina yang terjadi dari tahun 2022 sampai sekarang. Banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh banyak orang untuk memahami sebetulnya perang ini adalah sebuah bukan bencana dua negara antara Ukraina dan Rusia, tetapi ini adalah bencana dunia. Orang sangat mengkhawatirkan adanya perang dunia ketiga. Maka beberapa kali kita ingat Paus menyerukan kepada kita untuk berdoa bagi perdamaian Ukraina dan Rusia. Bukan hanya Paus, banyak negara ataupun pemimpin-pemimpin rohani yang menyerukan pertobatan. Yang ketiga, kita sering mendengar sebuah ungkapan pertobatan ekologis. Banyak orang-orang semakin menyadari bahwa pertobatan komunal itu penting. Kalau tidak, maka kesalahan komunal akan menyebabkan petaka komunal juga. Maka gerakan-gerakan internasional seperti Greenpeace ataupun gerakan-gerakan lokal seperti menanam mangrove mandiri, mengolah sampah secara mandiri, yang justru dimulai oleh komunitas-komunitas kecil, mungkin komunitas di sebuah desa, komunitas dari kelompok-kelompok kategorial, apapun itu mau mencerminkan kepada kita, pertobatan kita tidak bersifat sendirian, bukan hanya bersifat eklesial atau gerejani, tetapi bersifat juga regional, bahkan mendunia. Maka saya mengajak Anda untuk melakukan refleksi pertobatan kita. Pertanyaan yang dapat kita ajukan untuk diri kita sendiri ataupun juga bagi Anda adalah, betapa besar pentingnya pertobatan pribadi dan komunitas bagi Anda dan juga bagi saya? Kesabaran Tuhan justru memberikan kepada kita sebuah pemahaman baru bahwa Tuhan itu murah hati. Kemurahan hatinya itu bukan sebuah aksioma belaka atau ucapan teoritis belaka, tetapi ada sebuah ungkapan yang real yang bisa dialami oleh orang-orang yang mau menangkap pesan Allah yang sabar itu. Maka mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan menyalahkan orang lain. Pertanyaan reflektifnya adalah, ketika ada sebuah kejadian yang tragis, mampukah kemudian kita berefleksi apa yang kita bisa lakukan untuk menangani hal itu, walaupun itu sangat kecil, dan tidak menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan alam? Kita perlu memiliki tanggung jawab untuk itu. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini,
Semoga Tuhan selalu membantu kita untuk melakukan pertobatan yang relevan, pertobatan yang membawa perubahan pada diri kita pribadi, untuk sosial juga untuk dunia. Shalom.